Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Prasetya dengan NIM 2300243 dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan untuk melengkapi tugas pada pertemuan minggu keempat. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki materinya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Kepemimpinan suatu organisasi dapat tercapai manakala semua unsur yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun, untuk menggerakkan unsur-unsur tersebut, dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik organisasi yang dipimpin. Pentingnya kepemimpinan adalah untuk membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi perilaku anggota dalam melakukan aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan menurut Pandi Afandi 2018 sebagai berikut. Yang pertama, kematangan emosional, yaitu emosi yang stabil atau tenang dalam mengatasi berbagai masalah dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas, kebenarannya. Yang kedua, komunikatif, yaitu berbicara dengan baik dan mudah dimengerti. Kata-kata yang baik dan tepat sehingga orang menerima pesan dengan senang hati dan cepat melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemimpin. Yang ketiga, memberikan keputusan, yaitu berani mengambil suatu keputusan pada suatu masalah yang harus diputuskan oleh pemimpin. Yang keempat, mengawasi, yaitu turun ke lokasi kerja karyawan, melihat, menanyakan, atau memberikan wejangan tentang pekerjaan tersebut. Yang kelima, evaluasi, yaitu menilai hasil kerja karyawan dan memutuskan masa depan atau karir karyawan. Yang keenam, disiplin, yaitu pimpinan yang taat aturan akan menjadi contoh bagi bawahannya. Yang ketujuh, motivasi, yaitu dorongan, semangat kerja kepada karyawan agar menghasilkan kinerja yang optimal. Yang kedelapan, ada visi dan misi, yaitu harapan yang ingin dicapai di masa mendatang sekaligus cara melaksanakan cita-cita tersebut. Yang kesembilan, profesional, yaitu ahli dalam bidang usaha yang dikelola. Yang ke-10 yaitu pendidikan, jenjang mendidik yang mendukung kemampuan keterampilan seorang pemimpin. Yang ke-11 ada pengalaman. Pengalaman yaitu pernah melakukan jabatan yang serupa pada perusahaan atau organisasi yang sejenis. Yang ke-12 yaitunya tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu dapat dipercaya atas semua tindakan dan putusan yang telah dilakukan selama memimpin. Yang ke-13, kewibawaan, yaitu disegani, diperhatikan, dihormati, ditaati, dan dilindungi serta didukung. Adapun faktor internal dan eksternal dalam kepemimpinan, yaitunya ada beberapa faktor internal. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi kepemimpinan yang pertama yaitu kepribadian atau personality. Pengalaman masa lalu, harapan, nilai-nilai, latar belakang, dan pengalaman yang mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan. Kepribadian seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan yang diambil dalam mengelola tim. Yang kedua, motivasi kerja. Motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan timbulnya kepemimpinan. Motivasi kerja juga dapat mempengaruhi hasil yang baik dan
Dan ketiga, kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang karyawan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan timbulnya jiwa-jiwa kepemimpinan. Kemampuan dan keahlian yang tinggi dapat membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan efektif. Faktor internal lainnya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi loyalitas kerja karyawan dan timbulnya kepemimpinan. Kepuasan kerja yang tinggi dapat mempengaruhi hasil kerja yang baik. Faktor internal selanjutnya yaitu faktor genetis. Faktor genetis dapat mempengaruhi timbulnya jiwa kepemimpinan. Faktor ini menampilkan pandangan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena latar belakang keturunannya. Itulah faktor-faktor internal dari kepemimpinan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi. Status sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi timbulnya kepemimpinan. Contohnya saja, jika ada orang kaya di suatu desa, biasanya menjadi pemimpin di desa tersebut. Yang kedua yaitu faktor kekuatan. Kekuatan dapat mempengaruhi timbulnya jiwa kepemimpinan. Contohnya, seorang yang dapat menjadi pemimpin karena ia adalah orang yang paling kuat di antara sesamanya. Yang ketiga, faktor profesional. Keprofesionalan seseorang dapat mempengaruhi timbulnya kepemimpinan. Contohnya saja, seseorang dianggap sebagai ahli, maka dapat dipilih sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi timbulnya kepemimpinan. Contohnya, gaya kepemimpinan karismatik memiliki 5 karakteristik pokok seperti visi, artikulasi, rasio, personal, dan lain-lain. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor bakat. Faktor bakat dapat mempengaruhi timbulnya kepemimpinan. Faktor ini berpandangan bahwa seseorang yang akan berhasil menjadi seorang pemimpin yaitunya seseorang yang baik dalam memiliki bakat yang sesuai. Baik, mungkin hanya itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.